Gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam. Menurut khasanah mitologi Jawa bahwa gerhana bukanlah fenomena biasa pemirsa, melainkan adalah sebuah kejadian yang harus diwaspadai karena memiliki histori ataupun cerita yang cukup mengerikan. Sehingga dalam tradisi-tradisi Jawa kuno, yaitu tradisi Jawa zaman dulu, ketika terjadi gerhana, terutama gerhana bulan, maka masyarakat itu diharuskan memukul yang namanya lesung, kentongan, ataupun benda-benda yang bersuara nyaring lainnya. Nah, lebih lengkapnya mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Diceritakan dalam sebuah kitab kuno, ada yang menyebutkan nama kitabnya adalah kitab Adi Parwa, yaitu sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, maka sebenarnya itu telah dihuni oleh dua golongan, yaitu golongan para dewa dan golongan raksasa. Nah, kedua golongan tersebut memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin hidup abadi sepanjang masa. Supaya bisa hidup abadi tersebut, ada suatu cara, yaitu harus memperoleh yang namanya tirta amerta atau air kehidupan. Tirta amerta tersebut ada di suatu tempat di dalam lautan susu, dan cara mengeluarkannya itu harus digergaji terlebih dahulu pemirsa. Dan gergajinya itu bukanlah sembarang gergaji, tetapi harus menggunakan seekor naga untuk menggergajinya. Akhirnya diceritakan kedua golongan, yaitu para dewa dan raksasa, itu sepakat untuk bekerja sama. Golongan dewa itu memegang ekor naga dan golongan raksasa itu memegang kepala naga. Dan kemudian naga itu digunakan untuk menggergaji. Karena terlalu keras dalam menggergaji, maka sang naga marah dan mengeram serta mengamuk. Lalu para raksasa tersebut terpelanting jatuh. Namun para dewa itu masih aman. Akhirnya golongan dewalah yang mampu memperoleh tirta amerta tersebut. Kemudian tirta amerta itu disimpan di suatu tempat dan para dewa beristirahat. Konon yang bertugas menjaga tirta amerta itu adalah Dewa Surya ataupun Dewa Matahari dan Dewi Chandra, yaitu Dewi Bulan. Mereka bergantian menjaganya siang dan malam. Sementara itu para raksasa yang tadi terpelanting itu sangat marah sekali, di mana pemimpin raksasa itu adalah Batara Kala. Kemudian dengan sekuat tenaga, akal, dan pikiran, maka Batara Kala itu mencuri tirta amerta dan ingin menelannya sendiri. Hal tersebut diketahui oleh para dewa, sehingga para dewa itu segera ambil tindakan sebelum Batara Kala itu menelan habis tirta amerta tersebut. Akhirnya ketika akan menelan tirta amerta, tubuh Batara Kala itu dipanah oleh Dewa Wisnu, sehingga kepalanya itu lepas dari badannya. Badan dari Batara Kala tersebut jatuh ke bumi dan berubah atau menjelma itu menjadi semacam lesung, yaitu tempat menumbuk padi yang terbuat dari gelondongan kayu pemirsa. Sementara kepala Batara Kala sendiri melanglang buana di angkasa. Tirta amerta berhasil diselamatkan dan kembali menjadi milik para dewa. Karena dendam kepada para dewa, maka setiap kali kepala Batara Kala bertemu dengan Dewa Surya, yaitu bertemu matahari, dan Dewi Chandra, yaitu bulan, maka dendam tersebut dilampiaskan dengan menelan matahari ataupun bulan. Nah, hal itu menyebabkan terjadinya gerhana. Namun karena Batara Kala sudah tidak memiliki badan, maka setelah menelan matahari ataupun bulan tersebut, selang beberapa waktu maka bulan atau matahari itu akan keluar lagi melewati leher Batara Kala yang sudah tidak ada tubuhnya itu. Berdasarkan kisah itulah masyarakat Jawa tradisional itu beranggapan bahwa jalan untuk mempercepat keluarnya bulan atau matahari yang ditelan kepala Batara Kala tersebut adalah dengan memukul lesung yang merupakan penjelmaan dari tubuh Batara Kala itu sendiri.
Selain itu, orang-orang juga harus membuat keramaian, yaitu dengan memukul-mukul benda keras yang nyaring bunyinya seperti kentongan, kaleng, panci, dan lain sebagainya, yaitu dengan tujuan membuat suasana menjadi bising untuk menakut-nakuti Batara Kala agar segera mengeluarkan bulan ataupun matahari yang ditelannya tersebut. Ketika matahari atau bulan dalam proses ditelan Batara Kala tersebut atau ketika gerhana ya, kalau orang menyebutnya gerhana, maka menyebabkan munculnya berbagai sengkolo kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sengkolo itu dapat diartikan kalau zaman sekarang itu adalah energi-energi negatif. Oleh karena itu ada suatu adat ritual untuk menolak sengkolo tersebut. Ibu-ibu yang sedang hamil itu harus mengolesi perutnya dengan abu dapur dengan tujuan agar kandungannya itu tidak mengalami keguguran. Kemudian semua telur yang sedang dierami induk unggas ya seperti ayam, itik, angsa, dan lain sebagainya itu juga diberi olesan abu agar telurnya itu tidak busuk. Hewan-hewan yang sedang mengandung itu juga sama, harus diolesi abu agar nanti kelak ketika beranak itu tidak mati anaknya ya. Mungkin di antara pemirsa itu mengalami hal-hal seperti itu. Saya sendiri waktu kecil itu juga mengalami, yaitu ketika gerhana datang orang-orang itu selalu memukul kentongan, jadi sangat ramai sekali. Dan hewan yang sedang hamil atau mengandung itu dikasih abu dapur. Dari cerita tersebut sebenarnya dapat kita ambil sebuah pesan, yaitu sikap antisipasi dan kehati-hatian orang-orang Jawa dalam menghadapi sebuah permasalahan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk nantinya di kemudian hari. Sebenarnya dalam khasanah ilmu hikmah itu juga ada ritual ketika terjadinya gerhana itu, yaitu namanya adalah ritual sholat gerhana. Sholat ini tujuannya adalah untuk mengingatkan umat manusia atas kekuasaan Allah yang meliputi langit, bumi, dan seisinya. Namun sebagai orang-orang modern mungkin mereka tidak memerlukan ritual-ritual tersebut. Menurut mereka gerhana hanyalah sebuah fenomena alam biasa. Orang-orang ahli sains malah melihat fenomena gerhana tersebut menggunakan mungkin teleskop ya, yang tujuannya itu untuk melihat fenomena itu dari dekat dan untuk penelitian. Bukan hanya orang-orang sains, ketika perkembangan teknologi yang semakin canggih, ritual-ritual tersebut lambat laun itu sudah ditinggalkan. Bahkan di desa saya sendiri sudah tidak memukul-mukul kentongan dan benda-benda keras lainnya kalau terjadi gerhana. Kalau ritual sholat gerhana itu masih dilaksanakan di beberapa tempat pemirsa. Memang menurut hukum fikih itu sholat gerhana bukanlah wajib, tetapi sunnah saja. Jika tidak dilaksanakan juga tidak ada masalah. Tapi kalau dilaksanakan itu juga lebih baik. Cukup itu dulu ya. Semoga menambah wawasan kita semua, terutama dalam khasanah ilmu-ilmu tradisi budaya masyarakat di Nusantara ini. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.